Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat malam teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rizwan dengan NIM 220810021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Mercubuana Yogyakarta dan juga kepada Ibu Kondang selaku dosen dari mata kuliah seminar klinis begitu. Di video ini saya akan menjelaskan judul dari seminar saya dan harapan akan menjadi skripsi atau judul akhir skripsi saya seperti itu. Pada video ini, saya mengajukan judul Hubungan Kepercayaan Diri dengan Quarter Life Crisis pada Mahasiswa Akhir, di mana alasannya saya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dan Quarter Life Crisis pada mahasiswa akhir. Nah, sebelumnya saya udah melihat teori-teori dan juga saya melihat dari lingkungan dan sekitar saya seperti itu. Nah, untuk pengantarnya sendiri, menurut Santrok 2011, masa dewasa awal adalah istilah yang saat ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masa transisi. Nah, antara remaja ke masa dewasa dengan rentang usia dari 18 sampai 25 tahun, yang mana ini ditandai dengan adanya perubahan konstan, mulai dari perubahan fisik dan juga perubahan emosional itu sendiri, yang dimana itu ditandai dengan ketegangan emosional, keterasingan sosial, komitmen, ketergantungan, perubahan nilai dan penyesuaian diri dengan hidup yang baru. Nah, perasaan khawatir dan kegelisahan ini itu didasari dengan ketidakpastian akan kehidupan yang dinamakan dengan quarter life crisis. Mengapa mahasiswa? Yaitu karena mahasiswa adalah salah satu individu yang rentan mengalami krisis perempat abad, begitu. Karena mahasiswa akhir adalah mahasiswa yang udah dibayang-bayangkan dengan tuntutan akademiknya seperti membuat skripsi dan tugas akhir dan juga rencana masa depannya sendiri. Nah, menurut teori juga dari Mutakin dan Hidayati, ini sejalan dengan pendapat bahwa mahasiswa merupakan yang sedang menjalani semester akhir itu menjadi salah satu yang paling terkena dampak dari krisis seperempat abad sendiri, seperti itu. Nah, apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu menurut Robbins dan Wilner tahun 2001 adalah respon individu yang mengalami transisi menuju realita kehidupan di mana di dalamnya terdapat ketidakstabilan emosional yang terjadi. Nah, pada rentang usia ini atau rentang usia 18-20-an ini itu disebabkan oleh adanya perubahan yang terus-menerus terjadi, banyaknya pilihan serta kepanikan karena tuntutan yang ada. Itu menurut Robbins dan Wilner. Sementara menurut Balzari dan Nawangsi, itu quarter life crisis yang orang yang mengalami quarter life crisis akan merasa ragu dengan diri sendiri, merasa tidak berdaya, takut atau mencemaskan kegagalan yang mungkin terjadi di masa depan. Akibat dari adanya kecemasan atau kegelisahan tersebut, individu akan melakukan hal-hal yang dapat membuatnya keluar dari situasi yang tidak mengenakan. Salah satunya mengalami penurunan kepercayaan diri, seperti itu. Adapun aspek-aspek dari quarter life crisis, saya mengambil dari Robbins tahun 2001, di mana menurut Robbins ada 7 yang menjadi penyebab atau aspek-aspek quarter life crisis. Yang pertama, kebimbangan dalam mengambil keputusan, putus asa, penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi yang sulit, perasaan cemas, tertekan, dan khawatir dengan hubungan dengan interpersonal, seperti itu. Menurut data-data yang saya lihat, untuk quarter life crisis untuk saat ini semakin tinggi, seperti itu. Dan yang pertama, dari OnePoll dalam First Direct Bank tahun 2017 melakukan survei terhadap 2.000 responden milenial di Inggris dengan hasil 56 responden mengalami quarter life crisis. Sementara hampir 60% menyampaikan bahwa mereka kebingungan dengan hidup mereka karena menghadapi tekanan sosial dan merasa frustasi dan memandang diri sendiri jauh dari kata positif ketika terus-menerus ditekan. Itu merupakan quarter life crisis data secara umum. Sementara untuk mahasiswa sendiri, dikutip dari penelitian terkait quarter life crisis yang dilakukan oleh Mutiara tahun 2018, mendukung pernyataan di atas bahwa ada hasil yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan hasil penghitungan statistik, ada sebanyak 82% mahasiswa BKI tingkat akhir yang mengalami quarter life crisis. Tingkat sedang
Sedangkan menurut hasil wawancara, upaya kecil yang dilakukan setiap individu dalam menghadapi quarter life crisis itu meliputi pendekatan diri kepada sang pencipta, berbagi perasaan dengan orang lain, beraktivitas sebanyak-banyaknya, mencari link untuk karir kedepannya, dan mengevaluasi dengan menyendiri seperti itu. Berdasarkan dari data-data yang udah saya dapatkan, quarter life crisis masih menjadi momok menakutkan dan menjadi hal yang menakutkan bagi mahasiswa, di mana sebenarnya idealnya mahasiswa akhir harusnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan, baik itu secara nilai, secara kemampuan, ataupun potensi diri mereka, di mana dalam menghadapi tuntutan akademik maupun dunia kerja. Walaupun quarter life crisis adalah bagian dari transisi dewasa, dalam kondisi idealnya gejolak emosi seperti kecemasan atau kebingungan seharusnya dapat dikelola dengan coping yang adaptif, di mana proses eksplorasi identitas dan tujuan hidup seharusnya menjadi momen positif yang memperkaya, bukan sumber kepanikan atau rasa tidak berdaya. Mahasiswa akhir diharapkan mampu membuat keputusan yang terarah bukan karena tekanan semata, seperti itu. Adapun faktor-faktor dari quarter life crisis, saya mengambil dari Robbins tahun 2001, ada hubungan atau ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu meliputi hopes and dream, religion and spirituality, identitas diri. Sementara faktor eksternal terdiri dari hubungan percintaan, keluarga dan pertemanan, tantangan akademis, dan kehidupan pekerjaan untuk quarter life crisis sendiri. Sementara dari variabel bebas saya sendiri, yaitu kepercayaan diri, yaitu keyakinan yang ada dalam diri sendiri bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai yang diharapkan, berdasarkan Bandura 1977. Saya mengambil dari teori lain juga, yaitu Fatima 2008, kepercayaan diri adalah sikap positif yang dimiliki individu yang meyakini dirinya memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai positif terhadap dirinya maupun lingkungan dan situasi yang ada di sekitarnya. Sementara kepercayaan atau aspek-aspek dari kepercayaan diri, saya mengambil dari Lauster tahun 1992. Ada beberapa yang menjadi aspek dari kepercayaan diri Lauster. Yang pertama, yakin pada kemampuan diri, optimis, objektif, tanggung jawab, rasional, dan realistis, seperti itu. Berdasarkan dari pengertian dan juga aspek-aspek kepercayaan diri, saya melihat bahwa ada hubungan antara quarter life crisis dan kepercayaan diri. Dan berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang pertama dari Wulandari dan Suarya tahun 2023, terdapat hubungan kepercayaan diri yang berperan terhadap quarter life crisis. Sementara penelitian lain, yaitu Salsabila tahun 2021, ia menggunakan sampel dari mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang yang menunjukkan adanya tingkat sedang atau kategori sedang bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang yang mengalami quarter life crisis seperti itu. Berdasarkan penjelasan tadi, akhirnya saya membuat rumusan masalah di mana saya tertarik untuk meneliti dan mencari tahu apakah ada pengaruh kepercayaan diri dengan quarter life crisis pada mahasiswa akhir. Sementara di tujuan penelitian saya, yaitu saya ingin mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan quarter life crisis pada mahasiswa akhir. Saya ingin mengetahui apakah ada hubungan negatif ataupun positif, seperti itu. Sementara untuk manfaat penelitian, saya melihat manfaat teoritis ini bisa digunakan untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi perkembangan, konseling, dan pendidikan. Sementara untuk manfaat praktis, ini bisa digunakan sebagai referensi bagi institusi dan pengajar maupun mahasiswa akhir untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi quarter life crisis itu sendiri. Saya menggunakan daftar-daftar pustaka seperti yang sudah saya terangkan, dan masih banyak lagi seperti itu. Dan dari hasil penelitian ini saya berharap bisa digunakan dengan baik. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah.